Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Anggraini dari Sistem Informasi Bilingual B 2018 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan menganalisa struktur organisasi dan estimasi anggaran biaya pada suatu proyek, yang mana pada kasus kali ini saya mengambil suatu proyek dari skripsi yang berjudul Sistem Informasi Gudang Obat pada UPT Puskesmas Bae. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem informasi gudang obat pada UPT Puskesmas Bae untuk membantu kegiatan pelayanan, pendataan, pendistribusian obat, sampai ke pembuatan laporan agar lebih terstruktur dan terkomputerisasi. Sasaran dari proyek pengembangan sistem informasi ini adalah pasien, petugas farmasi atau apoteker, pemasok obat, dan kepala UPT Puskesmas. Manfaat dari proyek ini adalah untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada di gudang obat pada UPT Puskesmas Bae. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam proyek ini adalah metode SDLC atau System Development Life Cycle dengan menggunakan model waterfall. Untuk struktur organisasi pelaksana proyek akan saya jelaskan menggunakan gambar berikut ini. SDM dan OTK. Jadi, SDM dan OTK ini digunakan untuk mengetahui peranan siapa saja yang dibutuhkan dalam suatu proyek. Berikut ini adalah SDM dan OTK yang diperlukan dalam proyek pengembangan sistem informasi gudang obat pada UPT Puskesmas Bae. Nah, dikepalai project leader atau project manager, yang mana project leader ini memiliki peran dalam mengepalai dan mengontrol seluruh kegiatan serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil terkait proyek pengembangan sistem yang dijalankan. Kemudian di bawah project leader itu terdapat 6 manajer, yaitu manajer investigasi awal, kemudian manajer analis masalah, manajer analis kebutuhan, manajer desain, manajer uji coba, dan manajer implementasi. Yang mana masing-masing manajer ini memiliki staf dan tenaga ahli masing-masing. Yang pertama, manajer investigasi awal memiliki 3 staf, yaitu interviewer yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon user mengenai sistem dan mekanisme yang sedang diterapkan. Kemudian staf supporting yang bertugas untuk menyiapkan akomodasi saat investigasi berlangsung. Kemudian yang 3, dokumentator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil interview. Dan untuk tenaga ahli terdapat bisnis analis yang bertugas untuk menganalisa sistem dan mekanisme melalui analisa bisnis. Yang kedua, ada manajer analis masalah, yaitu memiliki staf dokumentator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil analisis masalah, dan seorang tenaga ahli yaitu bisnis analis yang bertugas untuk menganalisa masalah yang ada pada sistem lama. Kemudian yang ketiga, manajer analis kebutuhan, stafnya itu ada interviewer yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait sistem seperti apa yang dibutuhkan oleh calon user. Kemudian yang kedua, dokumentator bertugas untuk melakukan dokumentasi hasil interview dan hasil akhir analisis kebutuhan. Kemudian untuk tenaga ahlinya ada 2, yaitu bisnis analis yang bertugas untuk menganalisa kebutuhan sistem yang berintegrasi bisnis, dan yang kedua sistem analis yang bertugas untuk menganalisa kebutuhan sistem dengan mengacu pada identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian yang keempat ada manajer desain
yang memiliki staff supporting yang mana bertugas untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk perancangan, pembuatan, dan desain sistem. Dan memiliki tenaga ahli, yaitu sistem analis yang bertugas untuk mengimplementasikan identifikasi fungsional dan non-fungsional ke dalam bentuk diagram. Kemudian programmer yang bertugas untuk membuat sistem dengan melakukan pengkodean sesuai dengan kebutuhan identifikasi. Dan yang terakhir ada web designer yang bertugas untuk membuat desain tampilan sistem yang user friendly. Kemudian yang kelima ada manajer uji coba yang memiliki staff yaitu user testing yang bertugas untuk melakukan uji coba sistem yang telah dibangun oleh programmer dan web designer tadi. Kemudian ada dokumentator yang bertugas untuk membuat dokumentasi hasil uji coba sistem. Dan untuk tenaga ahli ada sistem analis yang menganalisa hasil uji coba sistem dan kesalahan-kesalahan yang masih perlu diperbaiki atau fitur yang perlu ditambah. Dan yang keenam atau yang terakhir ada manajer implementasi yang memiliki staff supporting yang mana bertugas untuk membantu mempersiapkan perlengkapan saat implementasi sistem akan dijalankan. Kemudian ada dokumentator yang mana bertugas untuk membuat dokumentasi akhir dari implementasi. Kemudian untuk tenaga ahlinya ada sistem analis yang menganalisa sistem yang telah diimplementasi dan mengontrol perkembangan sistem untuk kedepannya. Dan bisnis analis yang bertugas untuk menjelaskan dan mengajarkan sistem baru yang telah dikembangkan kepada end user. Untuk estimasi anggaran proyek akan saya jelaskan menggunakan tabel berikut. Ini adalah tabel estimasi anggaran proyek Sistem Informasi Gudang Obat pada UPT Puskesmas Bae. Langsung saja pada kode task 1.1.1 yaitu melakukan observasi dengan SDM-nya ada staff supporting berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya 100.000 sehingga total bayarnya 200.000 dengan peralatan yang diperlukan yaitu ATK berjumlah 2, harganya 50.000 sehingga total bayarnya 100.000 rupiah. Kemudian kamera sewa berjumlah 2 dengan harga 200.000 sehingga total bayarnya 400.000. Untuk biaya perjalanan dinas menggunakan alat transportasi sewa mobil seharga 500.000 rupiah. Kemudian task 1.1.2 yaitu melakukan wawancara dengan Kepala UPT Puskesmas Bae dengan SDM-nya interviewer berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja yang sama yaitu 1 hari, jumlah honornya 150.000 sehingga total bayar SDM-nya 300.000. Kemudian peralatan yang diperlukan yaitu ATK berjumlah 2, 50.000 sehingga total bayarnya 100.000. Kemudian alat perekam yaitu paket sewa berjumlah 2 dengan harga 50.000 sehingga total bayarnya 100.000 rupiah. Kemudian task 1.1.3 yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil observasi dan wawancara dengan SDM-nya dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerjanya 1 hari, jumlah honor 150.000 dan peralatan yang diperlukan yaitu Microsoft Office 365 license dengan harga 390.000, kemudian komputer sewa seharga 800.000 dan Filmora license 595.000 rupiah. Kemudian task 1.2 yaitu mengidentifikasi prosedur dan sistem lama dengan SDM-nya bisnis analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya 200.000 sehingga total bayar SDM-nya 400.000 menggunakan peralatan Microsoft Office license ATK berjumlah 1 dengan harga 50.000. Kemudian task 1.3 membuat dokumentasi hasil investigasi awal dengan nama SDM-nya dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja yang sama yaitu 2 hari,
jumlah honornya 150.000 sehingga total bayar SDM-nya 300.000. Peralatan yang diperlukan adalah printer paket sewa yaitu seharga 800.000, kemudian tinta printernya seharga 100.000 dan kertas HVS 1 rim seharga Rp50.000. Pada tahapan analisis masalah di kode tas 2.1.1 yaitu menganalisa hasil investigasi awal, dan kode tes 2.1.2 mencari masalah yang berkaitan dengan SDM bisnis analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honornya 200.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp600.000. Kemudian untuk alat yang diperlukan ada ATK berjumlah 1 seharga Rp50.000 dan Microsoft license. Tas 2.2.1 mengadakan rapat dengan tim pengembang. SDM-nya ada project manager berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya Rp500.000. Untuk alat yang diperlukan ada ATK seharga Rp350.000 dan proyektor LCD sewa seharga Rp300.000. Kemudian untuk biaya perjalanan dinasnya menggunakan transportasi pribadi dengan total bayar Rp350.000. Kemudian 2.2.2 mengadakan rapat dengan pihak puskesmas dengan SDM project manager berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, kemudian jumlah honornya Rp500.000 dengan alat yang diperlukan ATK dan proyektor LCD sewa. Tas 2.2.3 mengumpulkan dokumentasi hasil rapat dan menentukan permasalahan dengan SDM dokumentator berjumlah 1 orang dan bisnis analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerjanya 2 hari. Dengan dokumentator jumlah honornya Rp150.000, total bayarnya jadi Rp300.000, dan bisnis analis jumlah honornya Rp200.000, total bayarnya jadi Rp400.000. Kemudian alat yang diperlukan ada Microsoft license dan ATK seharga Rp100.000. Kemudian 2.3 menganalisa masalah yang telah dirumuskan. SDM-nya ada project manager jumlah 1 orang dan bisnis analis 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari. Project manager jumlah honornya Rp500.000 dan bisnis analis Rp200.000 sehingga total bayar SDM untuk project manager Rp1.500.000 dan bisnis analis Rp600.000. Untuk alat yang diperlukan ada Microsoft license dan juga ATK seharga Rp100.000. Kemudian tas 2.4 membuat dokumentasi hasil akhir analisis masalah dengan SDM dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp150.000, jadi total bayar SDM-nya Rp300.000. Dengan alat yang diperlukan yaitu printer sewa, kemudian tinta printer seharga Rp100.000 dan kertas HVS seharga Rp50.000. Pada tahap analisis kebutuhan di tas 3.1 yaitu mengumpulkan data dan menganalisa kebutuhan sistem, ada SDM-nya bisnis analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 4 hari, jumlah honornya Rp200.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp800.000. Untuk alat yang diperlukan ada ATK seharga Rp50.000 dan Microsoft license. Kemudian tas 3.1.3 melakukan wawancara dengan pihak puskesmas dengan SDM-nya interviewer berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp150.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp300.000. Kemudian alat yang diperlukan ada ATK seharga Rp100.000 dan alat perekam sewa seharga Rp100.000. Kemudian tas 3.2.1 menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dengan SDM sistem analis berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honornya Rp250.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp750.000. Alat yang diperlukan adalah Microsoft license. Kemudian 3.2.2 membuat rincian kebutuhan sistem oleh sistem analis berjumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp250.000 sehingga total bayar Rp500.000. Alat yang diperlukan juga Microsoft license. 3.3 mengidentifikasi fitur yang dibutuhkan oleh user.
oleh sistem analis berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honornya 250.000, total bayar SDM-nya 750.000 dengan alat yang diperlukan adalah Microsoft License. Kemudian 3.4 membuat dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan oleh dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya 150.000, total bayar SDM-nya 300.000 dengan peralatan yang dibutuhkan ada printer sewa, kemudian tinta printer 100.000 dan kertas HVS Rp50.000. Pada tahapan desain di kode tas 4.1 yaitu membuat rancangan sistem oleh sistem analis berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 6 hari, jumlah honornya 250.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp1.500.000 menggunakan alat diagram software, Draw.io dan Microsoft License. Kemudian 4.2.1 mengumpulkan hasil rancangan sistem oleh staff supporting berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah bayar SDM-nya Rp100.000 menggunakan alat Microsoft License. Kemudian 4.2.2 membuat rancangan desain user interface oleh programmer berjumlah 3 orang dengan lama hari kerja 15 hari, jumlah honornya 300.000 sehingga total bayar SDM-nya 4.500.000. Kemudian web designer berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 15 hari juga, jumlah honornya 250.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp3.750.000. Kemudian sistem analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 15 hari, jumlah honornya 250.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp3.750.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada Adobe XD License dengan harga Rp150.000, kemudian Design Management Tools Rp100.000 dan Analyzing System Needs Rp100.000. Kemudian untuk tas 4.2.3 membuat dokumentasi hasil desain user interface oleh programmer berjumlah 3 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honor 300.000 sehingga total bayarnya Rp600.000. Web designer berjumlah 2 orang, lama hari kerja 2 hari juga, jumlah honor 250.000, total bayar SDM Rp500.000 dan sistem analis 1 orang total hari kerjanya 2 hari, jumlah honornya Rp250.000, total bayarnya Rp500.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada hard disk dengan harga Rp700.000. Kemudian 4.3.1 membuat coding sistem dan database oleh programmer berjumlah 3 orang, lama hari kerja 15 hari, jumlah honornya Rp300.000 dan jumlah total bayar SDM-nya Rp4.500.000. Dan web designer berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 15 hari, jumlah honornya Rp250.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp3.750.000. Untuk peralatan yang dibutuhkan ada coding software Sublime Text License seharga Rp250.000 dan database server. Dan untuk tas 4.3.2 membuat dokumentasi hasil coding oleh programmer berjumlah 3 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp300.000 sehingga total bayarnya Rp600.000. Dan web designer berjumlah 2 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp250.000 dan total bayarnya Rp500.000. Menggunakan peralatan hard disk. Pada tahapan uji coba di tas 5.1.1 melakukan uji coba alpha testing dengan SDM sistem analis berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor Rp250.000 dan user testing berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari dan jumlah honor Rp200.000. Dengan peralatan yang diperlukan ada komputer sewa seharga Rp800.000, Microsoft Office License dan Filmora License. Kemudian 5.1.2 membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing oleh dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp150.000 sehingga total bayar SDM Rp300.000 menggunakan peralatan yaitu Microsoft Office License. Kemudian 5.2.1 melakukan uji coba beta testing oleh sistem analis berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor Rp250.000
dan user testing berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari juga, jumlah honornya Rp200.000. Kemudian peralatan yang digunakan ada komputer atau laptop sewa, Microsoft Office License dan Filmora License. Task 5.2.2 membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing oleh dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honornya Rp150.000 sehingga total bayar SDM Rp300.000 menggunakan peralatan yaitu Microsoft Office License. Kemudian 5.3 melaksanakan rapat evaluasi testing dengan tim dengan SDM Project Manager berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari dengan jumlah honor Rp500.000. Alat yang diperlukan ada ATK sejumlah Rp350.000 dan proyektor LCD sewa seharga Rp300.000. Untuk perjalanan dinas menggunakan transportasi pribadi seharga Rp350.000. Kemudian 5.4 melaksanakan rapat evaluasi testing dengan pihak puskesmas dengan SDM Project Manager berjumlah 1 orang, lama hari kerja 1 hari, jumlah honor Rp500.000. Peralatan yang diperlukan ada ATK dan proyektor LCD sewa. Dan perjalanan dinas menggunakan sewa mobil seharga Rp500.000. Dan 5.5 mengumpulkan dokumentasi hasil uji coba sistem oleh dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honor Rp150.000 sehingga total bayar SDM Rp450.000 menggunakan peralatan yaitu Microsoft Office License dan Filmora License. Pada tahapan implementasi di kode task 6.1.1 yaitu menyiapkan komputer dan perangkat pendukung lainnya oleh staf supporting berjumlah 3 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya Rp100.000 sehingga total bayar SDM-nya Rp300.000. Untuk peralatan yang dibutuhkan ada kabel jumlah 2 dengan harga Rp25.000 sehingga total bayarnya Rp50.000. Kemudian peralatan tukang seharga Rp200.000, kemudian komputer 5 juta, keyboard Rp65.000 dan mouse Rp50.000. Untuk perjalanan dinasnya menggunakan sewa mobil seharga Rp500.000. Task 6.2.1 melakukan instalasi sistem dan 6.2.2 melakukan instalasi software pendukung oleh sistem analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya Rp250.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada Windows 10 Home License dengan harga Rp2.600.000, browser, database server, dan Microsoft Office License. Kemudian untuk perjalanan dinas menggunakan transportasi pribadi seharga Rp50.000. Task 6.3 training kepada user dengan SDM Business Analyst berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari, jumlah honor Rp200.000 dan sistem analis berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 2 hari dan jumlah honor Rp250.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada komputer sewa seharga Rp800.000 dan proyektor LCD sewa seharga Rp300.000. Untuk perjalanan dinas menggunakan sewa mobil seharga Rp500.000. 6.4 membuat dokumentasi hasil implementasi sistem oleh dokumentator berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 3 hari, jumlah honor Rp150.000 dengan total bayar SDM Rp450.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada Microsoft Office License, komputer sewa, dan Filmora License. Dan 6.5 rapat evaluasi akhir dan penutupan proyek. SDM-nya ada Project Manager berjumlah 1 orang dengan lama hari kerja 1 hari, jumlah honornya Rp500.000. Untuk peralatan yang diperlukan ada proyektor LCD dan Microsoft Office License. Dengan perjalanan dinas transportasi pribadi seharga Rp350.000. Dari biaya-biaya yang telah dirincikan tadi, dapat diketahui estimasi anggaran proyek ini sebesar Rp59.740.000. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik lisan maupun tulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.